Alp Arslan, Abu Syuja Muhammad bin Jugrobek Dawud bin Mikail bin Saljuk bin Dukok at-Turkmani, hidup antara tahun 1029 sampai 1072 Masehi. Dia merupakan salah satu pemimpin muslim paling penting di masanya. Dia dikenal dengan kemenangan pentingnya dalam peristiwa Malaskar. Alp Arslan sendiri memiliki makna singa yang berani. Dia merupakan Raja Daulah Saljukiyah yang keempat. Dia hidup di masa di mana Daulah Abbasiyah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Para khalifah pun sudah melemah dan kehilangan pengaruhnya. Sedikit demi sedikit, wilayah-wilayah yang dikuasai Daulah Abbasiyah lepas dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Maka muncullah kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Islam. Andalusia memisahkan diri, di sana muncul Daulah Umayyah Jilid II. Mesir memisahkan diri, di sana pun muncul Daulah Tuluniyah, Ikshidiyah, lalu Fatimiyah. Di wilayah Syam muncul Daulah Zengkiyah, di wilayah Asia Tengah muncul Daulah Samaniyah, di wilayah Persia muncul Daulah Bani Buaih, dan lain sebagainya. Saat umat Islam terpecah belah dan sulit untuk disatukan dalam satu barisan, orang-orang Bizantium menggalang kekuatan untuk menyerang wilayah Islam. Bizantium saat itu dipimpin oleh Kaisar Romanos Galinus. Dia menyiapkan pasukan besar yang merupakan pasukan gabungan dari beberapa pasukan Eropa. Di dalamnya ada orang-orang Yunani, Bulgaria, dan wilayah-wilayah lainnya. Maka dia berhasil mengumpulkan 200.000 pasukan perang. Pasukan ini diperkuat dengan persenjataan modern pada masanya. Diperkuat dengan 1.000 meriam, serta perbekalan logistik yang cukup untuk semua pasukan. Alp Arslan saat itu memang telah berhasil membangun angkatan perang yang kuat. Dia berhasil menjaga wilayah-wilayah perbatasan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Dia bahkan juga berhasil melakukan perluasan ke beberapa wilayah Bizantium dan Syam. Namun pasukan besar yang disiapkan oleh Romanos membuat Alp Arslan harus berpikir keras. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu menyiapkan pasukan sebanyak yang disiapkan orang-orang Bizantium. Maka Alp Arslan pun mengirimkan surat kepada Khalifah Daulah Abbasiyah untuk meminta pasukan bantuan dari Baghdad. Namun ternyata kondisi Baghdad saat itu tidak mendukung. Khalifah sedang dalam kondisi lemah secara pengaruh dan politik, sehingga Daulah Abbasiyah tidak bisa mengirimkan pasukan bantuan. Maka Alp Arslan tidak punya pilihan lain selain menggunakan semua pasukan yang dia miliki. Dan akhirnya setelah mengumpulkan semua pasukannya, dia berhasil mengumpulkan 20.000 pasukan perang. Pasukan ini tentu saja tidak menggunakan persenjataan selengkap pasukan Bizantium. Jumlahnya juga jauh lebih kecil daripada jumlah pasukan Bizantium yang mencapai 200.000 pasukan. Alp Arslan sadar bahwa pasukannya tidak mungkin menang jika hanya mengandalkan kekuatan fisik pasukannya. Di atas kertas, pasukannya jelas-jelas kalah jauh dari pasukan Bizantium. Maka dia pun memperkuat doa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun berkata kepada pasukannya dalam pidato yang dicatat dalam catatan sejarah, "Aku akan berperang dengan serius dan sabar. Jika aku selamat, maka itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika aku mati syahid, maka itu sudah cukup bagiku. Lanjutkan peperangan bersama anakku Malik Shah." Ketika kedua pasukan telah saling mendekat, bahkan Sultan Alp Arslan sempat menawarkan untuk mengadakan perjanjian damai dengan Kaisar Bizantium dengan membayar uang, namun ditolak oleh pihak Bizantium. Maka tidak lama setelah itu sang sultan berkata kepada pasukannya, "Barang siapa ingin pergi, pergilah. Di sini aku tidak sebagai sultan yang akan mencegah kalian." Sang sultan lalu memegang ekor kudanya dan berkata, "Jika aku mati, itu sudah cukup bagiku." Mentalitas maju terus pantang mundur pun muncul di dalam hati umat Islam. Mereka memang lebih sedikit jumlahnya, namun mereka lebih berbahaya daripada pasukan besar yang lemah. Mereka telah memilih jalan perjuangan. Mereka tidak punya jalan lain selain pedang mereka. Mereka tidak meminta tolong kepada pihak lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pecahlah perang antara dua pasukan yang tidak seimbang itu. Dengan izin Allah dan dengan kecerdasan Sultan Alp Arslan
dan keberanian pasukannya, umat Islam menyerang dengan begitu cepat, hingga orang-orang Bizantium tidak sempat menggunakan meriam mereka. Orang-orang Romawi Timur yang jumlahnya besar akhirnya kalah dan takluk di hadapan pasukan Muslim. Kaisar Romanos bahkan berhasil ditangkap dan ditawan. Sultan Alp Arslan berkata kepada Romanos, "Seandainya aku berhasil kau tangkap, apa yang ingin kau lakukan kepadaku?" Kemudian Romanos menjawab, "Mungkin aku akan membunuhmu dan memamerkan tubuhmu di jalan-jalan Konstantinopel." Alp Arslan berkata, "Hukumanku lebih berat darimu. Aku akan memaafkanmu dan membebaskanmu." Alp Arslan bahkan memberinya makanan dan membiarkannya makan bersamanya dalam satu meja hidangan saat dia menjadi tawanan selama 1 minggu. Romanos akhirnya dibebaskan dengan bayaran 10 juta dinar. Namun Alp Arslan menurunkannya menjadi 1,5 juta dinar sebagai uang muka dan 360.000 dinar untuk bayaran selanjutnya. Dan bersamaan dengan itu, Romawi Timur menyerahkan wilayah Antokia, Idisa, Hieropolis, dan Malaskar. Dan setelah itu terjadi pernikahan antara putra Alp Arslan dan putri Romanos. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah bahwa pertolongan Allah datang kepada hambanya yang berjuang di jalan Allah. Dan pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bersama hambanya yang sabar. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.